Belum kalau misalkan gagal, trial errornya, waduh, kacau. Kalau buat gua pribadi, mending beli yang ori aja. Ini bahasan kita masih di ngobrol santai dulu soal grinder ya. Kalau misalkan kita lihat kemarin di grup, ya ini bukan mau nyari kontroversi dan lain sebagainya ya. Kenapa sih banyak grinder KW itu warnanya merah? Ya, kenapa? Karena waktu itu gue pas mau belanja, kebetulan memang nyari grinder murah juga buat di rumah. Ternyata memang banyak grinder yang KW yang warna merah itu barang dead stock ya, barang yang nggak keluar dari gudang. Dan itu gue dapat barang itu harganya mungkin cuma 300 ribu rupiah aja gitu loh untuk grinder ya kan. Dan itu memang menarik gitu loh. Oh, all in one grinder 300 ribu, wah goks ini. Tapi kan di situ juga muncul pertanyaan di kepala gue, apa sih bedanya grinder 300 ribu dan yang 2 juta? Ini kan perbedaan jauh banget gitu loh. Ternyata konsistensinya jauh banget. Nah kemudian kalau kita lihat dari hasil grindingan ya di bawah mediocre gitu lah hasilnya, konsistensinya dan hasil seduhnya juga di bawah mediocre. Kalau misalkan kita bilang kualitas bor, oke lah kualitas bornya payah juga. Tetapi bukan masalah itu doang masalahnya, kekuatan dari motornya ya. Ketika grinder KW-KW itu kita kita gunakan untuk penggunaan espresso, macet. Itu yang sering terjadi. Ya mungkin di beberapa merek tidak ya, mungkin seperti Kova ya, Kova atau LND gitu atau apa gitu ya, kurang gitu apal grinder KW-KW. Yang jadi masalah kayak gitu. Akhirnya beberapa orang kedai itu menggunakan mesin pompa air di belakangnya buat muter dia punya bor. Itu kan nggak lucu gitu kan, yang namanya mesin pompa air. Kalau misalnya kita budgetin berapa emang budgetin? Anggaplah kita beli mesin Sanyo gitu buat muter bor. Emang berapa sih? Kurang tahu juga sih saya. Tapi kayaknya di atas 400 ya? Di atas, ya bisa jadi di atas Sanyo gitu ya? Ya istilahnya kita beli harga grinder KW-KW 400.000, kita anggaplah kita ganti mesin, ganti bor, kan habisnya juga habisnya sama aja jatuhnya kan. Lebih baik beli hot-end sekalian. Iya, belum lagi effortnya ya. Betul sekalian. Memang mungkin jatuhnya masih di sekitar 1,8 mungkin ya. Kita beli berset, titanium berset atau misalkan berset stainless. Terus kita tambahin mesin Sanyo. Belum bongkarnya. Belum kalau misalkan gagal, trial errornya, waduh, kacau. Kalau buat gua pribadi, mending beli yang ori aja. Oke, ini gua kasih tahu nih ya. Ini sedikit kisi-kisi aja buat kalian untuk video selanjutnya. Emang seberapa jauh sih suaranya aja dari mesinnya yang namanya Latina KW sama Lacina. Lacina sama Latina ori ya. Yang ini seperti biasa di mana-mana yang namanya Lacina biasanya memang bening. Oke. Ini Latina. Ini 600N, ini Orion ya. Memang kalau dilihat dari segi rupanya kurlep ya, kelon banget gitu ya. Coba kita akan dengarkan suaranya ya. Suara dari Orion di angka 1, Latina di angka 1. Oke. Orion dulu ya. Ini Lacina. Oke. Kemudian Latina. Jauh banget kan? Jauh banget kan suaranya? Gokil. Kemudian kalau misalkan permasalahan juga di grinder KW, karena memang murah, QC-nya juga asal-asalan, abal-abal. Ini juga kemungkinan di dalamnya ini masangnya juga nggak presisi, ya. Bornya ini nggak presisi. Jadi ada efek apa sih? Ada efek lemparnya gitu loh. Karena dia nggak presisi. Tuh. Gerak gitu loh, getar. Oke. Kalau Latina tipis banget dia geraknya dia sedikit banget. Beda sama yang ini. Tuh. Dia nih ngelempar banget gitu loh. Di fisika itu istilahnya apa ya? Saya lupa itu istilahnya di fisika, namanya efek lempar tuh apa ya namanya ya? Sampai lupa namanya. Ya pokoknya itulah.
Ya, kemungkinan besar karena posisi burnya dia tidak presisi masanya. Dan kalau kita dengar suaranya, kalau kita sedikit tabrakin untuk espresso grind kayak kemarin itu, dia ada suaranya tuh. Harusnya kalau memang dia cipokan itu bur, ya suaranya harusnya ya rata gitu loh, bzzz gitu loh. Emang cipokan, ini dia ngepulsing gitu loh. Kan berarti posisinya tuh bar itu sedikit goyang gitu loh pas mutar itu loh. Nah, itulah yang terjadi ketika menggunakan barang KW-KW. Cuman ya yang jelas karena dia nggak presisi juga, ya hasilnya juga nggak konsisten pastinya, ya kan? Kita pengennya dia coarse, tetapi kok masih ada fines-nya banyak. Belum lagi statisnya banyak. Bermasalah coy, bermasalah. Ya intinya sih kalau misalkan untuk sekelas French press atau mungkin even V60 si Lacina ya, grinder KW-KW oke lah. Cuman kalau kita sudah ngobrol soal espresso, ya mending jangan main-main soal grinder espresso. Jauh banget perbedaannya. Yang namanya espresso itu sedikit aja kita rubah, maka hasilnya tuh jauh berubah. Bisa jauh lebih bitter, bisa jauh lebih sour. Jadi untuk mendapatkan hasil grinding yang konsisten, mendapatkan rasa yang balance, tentu saja minimal banget Latina original. Oke, sekian dulu video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalian juga bisa follow akun IG ini ya, outlet gua. Mana sih gelas? Oke. Nah, ini dia. Oke, kelihatan nggak sih? Pink ya? Love Latte ID. Mana tahu kalian mau cari inspirasi soal menu atau mau buat kreasi di rumah kalian. Alright, see you next time. Jangan lupa ngopi hari ini. Have fun.